Baik, mari kita berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih sore hari ini kami bisa berkumpul lagi dalam pertemuan unit, dalam kelompok tumbuh bersama. Kami berdoa supaya Roh Kudus memimpin kami, sehingga pertemuan ini sungguh memuliakan Tuhan, dan kami juga semakin diteguhkan di dalam iman, di dalam kasih, bahkan di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Kami memulai pertemuan ini, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat sore, shalom. Halo, sore Pak. Ya, kita akan masuk dalam pertemuan unit kali ini. Materinya berkaitan dengan misi. Topik pembahasan kita adalah tentang misi atau tentang pelayanan ke depan. Yang mendasari pertemuan ini, kita akan melihat, baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Jadi saudara-saudara, bagian ini atau perikop ini sudah sering kita dengar ya. Merupakan satu perikop yang seringkali dikaitkan dengan misi. Secara khusus ini memang berbicara tentang panggilan Abram. Bagaimana Allah memanggil Abram. Ya, namanya Abram ya. Nanti di dalam Kejadian pasal 17 barulah namanya disebut Abraham. Dari Abram menjadi Abraham. Abram berarti bapak orang beriman, orang percaya, tapi kemudian dalam Kejadian 17 disebutkan bahwa dia adalah bapa segala bangsa. Tentu itu juga menggenapi janji Tuhan bahwa melalui Abram dan keturunannya segala bangsa akan diberkati. Jadi kita lihat di sini tentang panggilan Abram ya, bahwa ketika Allah berfirman kepada Abram, yang kita lihat di sini bahwa Abram itu percaya ya, percaya kepada Tuhan. Kemudian dia meresponi firman Tuhan. Ya, kalau kita belajar tentang latar belakang Abram, sesungguhnya dia berlatar belakang kafir ya, atau dari kelompok orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berasal dari Ur Kasdim, satu kota atau satu tempat yang berasal dari arah Babilonia, yang menyembah kepada berhala-berhala. Secara ekonomi, menurut catatan sejarah, Abram ini berasal dari keluarga yang mapan ya, secara ekonomi baik. Artinya dia berada di dalam kenyamanan secara jasmani atau secara ekonomi. Dia tidak mengenal Tuhan, artinya keluarganya adalah orang yang menyembah kepada berhala-berhala. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada Abram, dia percaya kepada firman Tuhan, dia mau meresponi firman Tuhan. Saya kira ini adalah satu kasih karunia ya. Jadi kalau seseorang bisa percaya kepada Tuhan, seseorang bisa menerima firman, itu karena kasih karunia, termasuk kita ya.
Semua karena anugerah semata-mata. Jadi karena firman, kemudian Abram percaya. Ya. Abram percaya, kemudian apa yang terjadi? Ya, dia mau meninggalkan masa lalunya. Dengan kata lain meninggalkan zona nyamannya, tentu meninggalkan berhala, meninggalkan segala dosa. Memang disitulah pentingnya ya, ada titik balik, ada pertobatan. Pertobatan yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan, dan kemudian menerima firman itu, lalu dia meninggalkan segala berhala, segala dosa itu. Jadi ada titik balik. Ya mungkin kalau setiap kita juga masing-masing punya cerita ya, bagaimana pertobatan kita masing-masing. Ya sejarah. Pada pertemuan sebelumnya, ya saudara-saudara juga sudah banyak sharing tentang kehidupan pada masa kecil, atau pada masa lalu seperti apa pengalaman-pengalamannya. Tetapi akhirnya kita semua bisa memiliki kepastian keselamatan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, itu adalah kasih karunia. Jadi ini hal yang sangat mendasar, bahwa seseorang akhirnya bisa menjadi seorang pelayan ya, masuk dalam misi Tuhan, kan dasarnya pertama harus memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi sebelum Abram pergi ya ke tempat di mana Tuhan mau, dia sudah memiliki pertobatan yang jelas. Dia memiliki satu keyakinan yang pasti. Ada satu panggilan yang jelas. Ya, Tuhan yang memanggil dia, ya, Tuhan juga yang mengutus dia. Ya. Lalu kita lihat di sini bahwa ada janji Tuhan yang dinyatakan kepada Abram. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, kemudian, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Kemudian, engkau akan menjadi berkat. Inilah berkat-berkat yang dijanjikan ya. Jadi berkaitan dengan bangsa yang besar, dan memang nanti kita kalau belajar bangsa Israel itu kan memang cikal bakalnya kan dari Abram ya. Abram, Ishak, Yakub. Yakub itulah Israel. Dari keturunan Yakub lah muncul 12 suku. Ya kan? Dari Yakub lah muncul 12 suku. Ya. Kita sudah mempelajari tentang hal itu. Jadi dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Nama Abram ini disebut termasyhur, menjadi bapa orang beriman, tapi juga menjadi bapa segala bangsa. Ya, sampai dengan saat ini, nama Abraham ya, selalu disebutkan ya, menjadi model, menjadi contoh. Ya, bukan hanya kekristenan mencatat nama Abraham, tentu juga Yahudi, juga Muslim juga menyebut Abraham, walaupun dengan nama lain, namanya Ibrahim ya, Ibrahim. Bagi kita Abraham, namanya masyhur. Kemudian engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang mengutuk engkau, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi berkat yang dimaksud, tentu ini bukan hanya berkat secara jasmani, bukan hanya berkaitan dengan tanah atau negeri, tidak hanya berkaitan dengan masalah keturunan. Nah itu juga berkat ya, keturunan, negeri yang dijanjikan dengan segala hasilnya gitu ya, hasil dari negeri tanah perjanjian itu yang berlimpah susu, madu dan seterusnya. Tetapi menjadi berkat juga berkaitan dengan hal rohani, bahwa ada perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, perjanjian tentang anak ya,
yang disebutkan bahwa melalui keturunanmu, ya, melalui keturunan Abraham, maka semua bangsa akan diberkati. Ini bicara tentang keselamatan tentunya. Dan kita tahu bahwa benar kalau kita melihat terus silsilah ya dari Abraham sampai kepada siapa? Sampai kepada Yesus ya. Nah itu adalah satu garis keturunan. Kita tahu bahwa Yesus juga berasal dari Yahudi. Disebut sebagai anak Daud ya. Keturunan Daud. Terus kita sampai kepada Maria, Yusuf yang juga berasal dari Yahudi. Jadi apa yang dinyatakan di sini sudah digenapi bahwa melalui Abraham, melalui keturunan Abraham dikatakan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Dan menarik saudara kalau diperhatikan juga dalam Galatia 3 ayat 29 kalau kita baca, coba lihat Galatia 3:29, sebutkan di sana, Galatia 3, ayat yang ke-29. Kalau ada yang menemukan, bisa langsung baca. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, jadi jelas ya, Galatia 3:29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, ya kita adalah milik Kristus, karena kita sudah percaya dan terima Kristus. Dikatakan, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham oleh karena iman kepada Kristus. Jadi kita disebut sebagai anak Abraham secara rohani dan berhak menerima janji Allah. Janji itu apa? Ya janji kehidupan kekal, janji keselamatan, janji tentang tanah perjanjian. Ya tentu tanah perjanjian yang dimaksud tidak hanya bicara fisik. Kalau secara fisik itu namanya Yerusalem ya, tanah perjanjian. Tapi kita memiliki tanah perjanjian yang kekal. Ya, yang bisa disebut sebagai Yerusalem yang baru. Nah, jadi Yerusalem yang baru tentu berbeda dengan Yerusalem yang sekarang, yang lama ya. Jadi banyak orang masih terobsesi dengan Yerusalem yang lama. Ya kalau hanya sekedar touring ya, jalan-jalan enggak apa-apa sih ke Yerusalem. Bagus ya. Tapi bukan Yerusalem yang lama itu yang menjadi tujuan akhir kita. Tapi kita ingin masuk ke Yerusalem baru. Ada lagunya itu ya. Ya jadi siapa yang menjamin kita masuk ke dalam tanah perjanjian yang kekal itu? Nah itulah Yesus Kristus yang juga disebut sebagai ya keturunan Abraham. Jadi saudara-saudara kita sudah memiliki kepastian keselamatan, tapi juga setelah kita diselamatkan, kita dipanggil menjadi alat keselamatan. Itu sebabnya saya pernah menyatakan kita memiliki panggilan rangkap, panggilan double. Dipanggil untuk diselamatkan, Tuhan memanggil Abraham untuk diselamatkan, tetapi juga Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi alat keselamatan. Nah, sama ya, kita pun demikian. Kita dipanggil untuk diselamatkan, tapi kita dipanggil untuk menjadi alat keselamatan. Itulah namanya misi. Kita diselamatkan untuk misi, untuk diutus ke dalam dunia. Jadi inilah salah satu hal yang sangat penting yang harus kita pahami. Bagaimana kita mengerti tujuan hidup kita. Bahwa Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita untuk menjadi alat keselamatan. Tuhan memberkati kita supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Nah, inilah tujuan daripada pertemuan kita hari ini. Mau menyatakan apa yang merupakan tujuan hidup kita. Ya, ketika Tuhan memberkati kita, Dia pakai kita untuk menjadi berkat. Nah, kita akan berdiskusi atau sharing beberapa pertanyaan yang ada. Dalam hal apa saja saudara diberkati Tuhan? Bagaimana saudara menjadi berkat? Apa yang saudara pikirkan ke depan untuk hidup diberkati dan menjadi berkat. Nah ini tiga hal ini
bisa dipikirkan, lalu bisa di-sharingkan, supaya kita bisa saling mengetahui, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi kita bisa secara bergantian ya. Pertama, dalam hal apa saudara diberkati Tuhan? Bagaimana saudara menjadi berkat? Yang ketiga, apa yang saudara pikirkan ke depan untuk hidup diberkati dan menjadi berkat? Ini semacam visi ya ke depan. Apa kira-kira yang bisa kita doakan ya untuk saudara bisa semakin menggumulinya ya, walaupun ya ada juga dulu waktu ikut kursus misi misalnya, dia sudah ada semacam komitmen, tapi di perjalanan ternyata bisa berubah. Ya, kita belum tahu ya, tetapi kan kita perlu memiliki satu pemikiran ya, kira-kira apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Itu silakan saudara ya, bisa menjawab pertanyaan ini atau sharing. Siapa duluan?